Rasul ibadati, puncak dari ibadah, puncak daripada ibadah asyamtu, yaitu diam. Illa min dzikrillah, kecuali berzikir atau ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Ternyata puncak ibadah itu nggak banyak ngomong. Artinya berkata yang tidak perlu, maka itu baik, itu diam namanya. Illa min dzikrillah, kecuali ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditempatin tadi, kita berzikir. Kita baca apa namanya? Asmaul husna, kemudian istighfar, sholawat, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sholawat nariyah. Itu semua adalah dalam rangka kita melatih lisan kita, lidah kita untuk berkata yang baik-baik, yaitu kita mengucap kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong, ibu ya, jangan salah paham. Ntar di mana-mana diam aja, ketemu teman diam, ketemu ini diam, nanti tiga besok lagi kan gitu ya. Bukan seperti itu. Artinya adalah jangan terlalu berlebihan dalam hal bicara-bicara yang nggak perlu. Ya udah kita tahan. Nah itu lebih baik. Ya, bercanda yang keterlaluan juga nggak boleh. Ya, sampai malam sampai pagi bercanda terus, ternyata itu nggak baik ya, sia-sia. Diam lebih baik, kecuali kita pakai untuk berzikir. Itu maknanya di situ. Kita lanjut ya Ali, bawahnya ya. Kasratun naumi, apa itu? Banyak tidur. Kebanyakan tidur, numitul qalbi, itu bisa mematikan hati. Ya, orang banyak tidur pagi, tidur bangun siang, makan tidur lagi, sholatnya kadang lupa, tidur sampai asar ya saja, asar tidur lagi sampai maghrib. Udah begitu makan, malam kekenyangan tidur lagi sampai pagi. Itu namanya kebanyakan tidur. Kapan ibadahnya, kapan kerjanya kan gitu ya. Jadi kebanyakan tidur, numitul qalbi, itu bisa mematikan hati. Hati yang mati itu seperti apa? Hati yang mati itu nggak punya kepekaan lagi, nggak peka hatinya. Ada info berita duka, ada info ini udah nggak peka, itu namanya hatinya mati. Lebih parah lagi, hati yang mati adalah hati yang sudah nggak bisa dinasihatin. Itu gawat banget. Hati ada nasihat yang baik-baik udah nggak masuk, dah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak ngena di hati, nggak menggores di hati. Itu namanya hati yang mati. Diajak ibadah malah melecehkan, ibadah ini apa sih? Nah, itu namanya hati yang mati. Itu yang lebih parah. Minimal hati yang mati itu tidak punya kepekaan lagi. Di orang kebanyakan tidur, hati-hati, bisa mematikan hati atau qalbu. Waktu dihubul habaha, dan juga membuat hilang. Itu pergi, masuk maknanya hilang. Apa? Al-baha, kewibawaan. Ketika orang mentingin tidur aja wibawanya berkurang atau bahkan hilang. Tidur misalnya nih, dicari kemana? Gak ada. Oh tidur, akhirnya dicengin teman-temannya. Lo ngorok mulu lo, jadi bahan candaan. Itu kan mengurangi kewibawaan. Tidur hari gini tidur, maghrib tidur misalnya. Nah ini enggak pas. Kan waktu tidur istirahat itu kan ada 8 jam. Baik, umumnya orang ya 8 jam itu untuk istirahat. Kecuali capek banget nih, kayak Pak Awan habis lembur, nggak masalah, sekali waktu boleh. Saya juga begitu, kalau capek banget, banyak tugas, banyak job, waduh capek banget tidur, boleh sekali-kali. Yang dimaksud adalah menjadi kebiasaan kebanyakan tidur setiap hari. Nah ini yang nggak bagus, bisa mematikan hati dan juga menghilangkan atau mengurangi kewibawaan. Wa kasratuz dzunubi, dan kebanyakan dosa. Nah, ini orang banyak dosa, banyak maksiat, enggak tobat-tobat, nanti sedikit maksiat. Apapun perbuatan dosa itu, bisa judi, ya bisa minum, bisa apapun, yang jelas itu dosa. Numitul qalba, juga bisa mematikan hati. Jadi kalau banyak dosa itu berat, untuk istighfar berat, mau baca sholawat setiap hari berat. Ya. Hatinya mati. Diajak berpikir susah, berat banget. Sholawat baru 3 kali udah capek, sholat hawanya udah lemes saja. Nah itu hati-hati, itu kehilangan gairah ibadah. Saya pernah dapat ilmu begini, kehilangan gairah ibadah
ibu ya bapak sekalian, kita kehilangan gairah ibadah, ini malas ini malas, itu lebih berbahaya daripada kehilangan gairah makan. Kalau gairah makan hilang karena kita sakit mungkin biasa, namanya apa, metabolisme tubuh kadang-kadang nggak gairah makan, itu hal yang lumrah sunatullah. Kalau kehilangan gairah ibadah, itu yang perlu kita waspadai. Kenapa saya jadi malas begini ya? Kenapa saya jadi malas ke masjid? Kenapa saya jadi malas baca Quran? Kenapa saya jadi malas bersolawat? Kenapa saya malas hadir di majelis taklim? Itu gawat. Kehilangan gairah ibadah. Nah itu harus segera diterapi. Itu namanya sakit hatinya. Harus diterapi. Kalau bahasa gini, Allahumma paksain. Ibu Kohar pakai ilmu paksain, doanya kita Allahumma paksain ya Allah, paksa saya Allah biar saya bisa hadir di majelis taklim, biar saya rajin ngaji dan lain sebagainya. Dengan begitu nanti dosa akan berkurang. Jadi kalau sering bermaksiat, sering berbuat dosa, itu bisa mematikan hati. Wa nurisul nadama, dan mewariskan penyesalan. Nah, jadi kalau orang banyak dosa, itu hawanya nyesel aja. Bukan nyeselin dosa itu bagus. Kalau kita nyeselin dosa bagus. Waduh dosa saya banyak, saya istighfar bertaubat bagus. Yang dimaksud bukan penyesalan itu. Apa yang dimaksud? Orangnya gampang mengeluh. Coba dulu ya kalau saya nggak begini. Saya nyesal dulu. Kenapa dulu? Itu nggak pernah selesai. Menyesal apa yang pernah terjadi di masa lalu. Coba dulu kalau uang saya banyak. Coba kalau saya begini. Coba kalau begini. Berandai-andai, itu namanya mewariskan penyesalan. Kalau menyesal atas dosa-dosa bagus, itu namanya kita menyadari dan kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi ya tadi ya. Ya Ali, man an'amallahu alaihi. Barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah kepadanya, fasyakara, maka dia bersyukur. Wa batalahu fasobaro, dan ketika diuji dia sabar. Wasa'a wastaghfaro, dan ketika berbuat buruk ya, wasa'a berbuat buruk atau bermaksiat, fastaghfaro, maka dia beristighfar atau bertaubat. Maka orang seperti itu dakhala jannah, akan masuk surga, min ayyi babin sya'a, dari pintu mana aja yang dia kehendaki. Enak nih Islam nih. Dapat nikmat bersyukur, dikasih ujian bersabar. Ketika dia lupa lalai berbuat khilaf, berbuat salah maksiat, istighfar bertaubat, habis dosanya. Maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga, min ayyi babin sya'a, dari pintu mana saja yang dia kehendaki.